Oke, teman-teman, kita lanjut. Di video ini, kita masuk ke konfigurasi environment. Nah, jadi konfigurasi environment ini itu sangat penting ya bagi para developer dalam membangun sebuah project dengan Codeinator 4 ini. Nah, jadi di sini ya. Nah, di sini environment itu kita harus aktifkan ya, agar kita bisa nanti jika terjadi error dalam script yang kita buat, itu coordinator ini dapat memberikan pesan error atau warning error yang sedang terjadi saat itu. Nah, misalnya errornya di mana? Itu kita akan mudah membaca script errornya jika environmentnya kita aktifkan ya. Nah, saya contohkan langsung ya. Saya contohkan langsung di sini. Nah, ini proyeknya sudah saya buka ya. Nah, coba teman-teman ke app, kemudian controller, kemudian home ya. Ini nggak boleh diganggu ya. Ini nggak boleh diganggu. Ini di home. Nah, ini kan scriptnya benar ya, karena proyeknya jalan ya. Proyeknya jalan. Nah, ini di home ya, controller home. Coba kita errorkan. Misalnya titik komanya nggak kita buat ya. Misalnya salah tulis. Saat project dijalankan, nah maka akan muncul whoops, we seem to have hit a snag. Please try again later. Jadi kita nggak tahu errornya di mana kalau environmentnya tidak kita aktifkan. Nah, kalau environmentnya kita aktifkan, nanti kita akan mengetahui errornya di mana. Nah, sebenarnya ini bagus saat mengembangkan atau mendevelop sebuah web menggunakan atau sebuah project menggunakan CI4 ini. Jadi wajib di awalnya kita environment-nya kita aktifkan dulu dan kita harus ganti ya settingannya, konfigurasinya. Nah, setelah project kita sudah final atau sudah finish ya dan sudah jalan dan sudah siap untuk dipublish, nah itu kita kembalikan lagi environment-nya. Tujuannya agar ini berkaitan dengan masalah keamanan ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini errornya nggak tahu di mana kesalahannya, jadi saat ada mungkin seseorang yang ingin membuat tidak baik dengan aplikasi atau website kita, jadi mereka mungkin agak kesulitan ya mencari di mana celahnya. Jadi hanya muncul opsi seperti ini saja. Tapi kalau kita aktifkan, maka kita akan mengetahui. Jadi kita coba aktifkan ya, cara mengaktifkannya. Oke, ini kan error ya, masih error, belum saya perbaiki. Ke close sih. Nah, ini. Oke. Nah, ini ada env ya, file env di dalam projectnya. Ini kita harus rename ya. Cara mengaktifkannya cukup di rename saja. Nah, tambahkan titik di awal. Oke. Kemudian teman-teman silakan buka projectnya. Nah, teman-teman harus mengubahnya ya. Harus mengubahnya. Nah, harus mengubah di baris ke-17 ini. Nah, CI nah ini harus kita aktifkan. Nah, ini kan aktif ya. Jadi CI environment-nya ini production ya. Production ya. Ini udah kalau production itu masih works ya. Karena kita akan mengembangkan sebuah project atau membuat sebuah project ini wajib diganti dengan development. Nah, agar saat kita refresh browsernya akan memberitahu cinta error itu ada di mana dan baris keberapa dan filenya ada di mana. Ini katanya pesan errornya itu ada di tanda kerawal atau berkemungkinan di tanda titik koma. Itu perkiraan ya, karena setiap pesan error itu mungkin nggak pasti ya, dia akan memberitahu errornya ada di baris mana, baris 10 atau baris sebelum atau baris sesudahnya. Jadi kita cukup cari aja di baris mana dan file mana. Itu ada di file controller home ya, baris 10. Nah, kita cukup cari aja app controller home, file home baris 10. Nah, ternyata bukan baris 10. Bisa kita lihat errornya ada di sebelumnya atau sesudahnya. Nah, ini udah benar. Nah, berarti sebelumnya ya. Nah, ini titik koma.
tambah. Oke. Pokoknya intinya kalau ada error itu akan dia kasih tahu ya. Asal teman-teman mengaktifkan ini environment-nya dan ganti dengan development ya. Nanti kalau proyeknya udah final, sudah siap untuk dipublish, nah teman-teman harus kembalikan lagi ya. Nah ini untuk berkaitan dengan keamanan sebuah proyek kita ya. Oke, cuman itu aja sih, nggak terlalu banyak ya konfigurasinya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.